orang yang paham berbicara mengenai keuangan dan investasi, berbicara dengan bahasa mereka. Di mana orang yang tidak paham ketika mendengar bahasa mereka, tiba-tiba merasa, aduh saya bukan bagiannya deh. Jadi bahasa yang digunakan itu terlalu tidak cocok dengan kultur yang ada. Terlalu canggih. Terlalu canggih. Ya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Ryan Filbert, inspirator dan pakar untuk investasi. Ryan, thank you bisa datang ke acara kita. Sama-sama Pak, saya yang thank you boleh kesini. Ceritain deh, apa perjalanan hidup Anda? Lahir di mana, kecil di mana, sekolah di mana, terus bisa sampai ke sini nih gimana? Iya, oke, thank you Pak. Jadi saya kelahiran tahun 86. Okay. Saya dilahir di Jakarta. Lalu saya sekolah di tepat depan Istana Negara, Pak. Wow. Yaitu di Santa Maria Juanda. Oke. Lalu masuk SMA. Di belakangnya? Di belakangnya, iya belakangnya, betul belakangnya. Lalu ke pintu air di BPK Penabur. Lalu saya masuk ke kuliah sesuai permintaan orang tua saya di Trisakti. Saya Fakultas Seni Rupa dan Desain Trisakti angkatan 2004, Pak. Wow. Kenapa? Kenapa diminta oleh orang tua? Jadi seni rupa? Papa saya ini kan seorang seniman ya, dia suka dengan dunia fotografi dan pada masanya pada saat itu ketika analog lagi begitu rame ya. Jadi foto itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan semua orang. Karena bisa kalau lagi ada acara resepsi pernikahan sampai batal masukin film bisa nggak jadi dokumentasinya seperti itu. Nah, jadi papa saya adalah profesional fotografer, minta saya lanjutkan usaha beliau. Dan sebenarnya saya antara suka dan belum tahu gitu punya apa. Tapi masalahnya adalah ya sempat diajak kalau beliau lagi jadi atau... kalau misalnya ada resepsi di gedung itu suka ikut gitu ya. Cuma memang saya sendiri sebenarnya suka dunia eksak Pak, suka angka lah. Saya suka matematika, fisika, kimia, dan bahkan di tahun-tahun krisis tahun 2008 itu ketika saya selesai, saya dari pasar modal kan drop banget ya pada saya. Lalu saya ngajar di sekolah gitu. Karena memang suka lah dengan dunia eksak gitu ya. Jadi yang setelah saya ambil kuliah gitu ya mulai petualangan serunya adalah karena saya baru hari pertama masuk ke Trisakti. Hari pertama saya sudah tahu saya salah jurusan. Hari pertama, pelajaran pertama yaitu kuliahnya adalah sejarah seni rupa. Mati saya. Saya sekolah pelajaran sejarah yang paling pusing. Dapat sejarah seni rupa gitu. Waduh, itu ya akhirnya disitulah mulai lebih banyak di luar kampus daripada di dalam kampus. Jadi setiap kali jatah absen saya masih cukup, saya pasti adanya justru di Roksimas dagang, Pak. Seperti itulah ya, kira-kira seperti itulah. Saya sekitar tahun 2004-an pada saat itu. Gimana bisa survive di college kalau kelas-kelas yang diambil tuh agak-agak tabrakan dengan kesukaan Anda? Nah itu dia. Saya justru kadang-kadang ya suka diundang di seminar atau apapun. Ini adalah pesan yang ingin saya ceritakan kepada mungkin generasi yang lebih muda. Ketika kita itu salah jurusan, tapi kita sudah memilih, kita harus bisa menyelesaikan. Karena banyak orang yang selalu akhirnya dia menjadi loser pertamanya adalah ketika dia bilang, sudah tahu saya nggak suka, saya lanjutkan, saya gagal. Ya memang karena saya nggak suka. Nah, itu menurut saya nggak bisa. Karena pada waktu itu ada keputusannya. Saya mestinya bisa masuk IPB di teknik kimia itu sudah ada, sudah terima saya gitu. Tapi karena permintaan papa saya ambil tetap. Padahal dari hari pertama masuk kuliah sampai keluar tetap nggak bisa gambar, Pak. Ya, tapi yang saya akan ceritakan kepada banyak orang, kepada teman-teman yang masih lebih muda dari saya adalah pasti ada cara untuk kita bisa menyelesaikan sebuah perkuliahan. Dan ada juga yang bertanya gitu Pak ke saya, menyesal nggak masuk kuliah sarjana seni rupa? Jujur kalau misalnya saya nggak masuk sarjana seni rupa, saya tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan otak kanan saya. Saya kan kiri dada mentok Pak, kan kita eksak sekali. Saya suka dengan matematik, tapi saya kan tidak bisa mengaktifkan kreativitas saya. Ya mungkin karena dasar itulah, makanya ya mungkin hari ini gitu ya, banyak juga teman-teman yang, Ryan kok bisa nulis buku sebanyak itu? 18 judul, emang nggak tidur? Emang nggak ada kerjaan? Nganggur ya? Kan ada hal-hal negatif yang begitu. Saya bilang, enggak, menulis itu tidak sulit.
selama kita sudah mempelajari hal itu, berarti kita harus recall kembali agar orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud seperti itu. Jadi itu saya banyak pelajaran yang saya dapat ketika kuliah dan saya selesaikannya tentu dengan berbagai macam strategi ya Pak ya. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya minta bantu teman saya. Ya pada akhirnya ya lumayan lah IPK nggak di bawah 3,4 kan masih lumayan untuk pelajaran yang saya nggak bisa sebenarnya. Lumayan banget. Seperti itu Pak. Tapi apa nih yang bisa, Anda tuh suka baca buku nggak? Oh. Biasanya orang yang suka nulis buku tuh minimum harus suka baca buku kan? Saya suka belajar sebenarnya sih Pak. Oke. Jadi makanya saya baru waktu datang ke sini gitu kan, saya diajak ngobrol driver gitu, Pak, udah lama kerja, udah, tapi saya orangnya suka perlu tantangan. Jadi ketika saya mendapati sesuatu yang terlalu gampang gitu ya, pada akhirnya sih jadi bosen. Tapi ketika saya kan awal muasal kan mulai mengenal dunia investasi, itu kan karena saya dapat uang dari dagang online saya, jadi di 2004 tuh saya sudah dagang online, saya masukkan ke deposito, tapi saya tidak puas. Saya mulai kenalan dengan dunia investasi. Mulai dari yang benar nggak benar lah. Tentunya kalau orang kan pertama, cara cari cepat kaya. Wah, itu keluarnya yang lebih banyak nggak benar ya Pak di mesin cari gitu kan. Jadi saya pelajari itu dan dari situ saya mulai merasa tertantang gitu loh. Kok ada orang yang bilang saham A, buy. Loh kok naik? Saya bilang. Kenapa bisa naik? Ya meskipun kadang-kadang kita ya lagi belajar tuh kan mau nyaring enaknya gitu ya. Yang gagalnya kita anggap, oh itu mah gagal mah sekali doang gitu. Kita begitu gitu. Tapi saya merasa tertantang untuk saya mengerti. Karena saya juga bilang gitu bahwa banyak orang itu yang memulai tidak semuanya ngerti keuangan. Lebih banyak orang yang tidak ngerti keuangan. Banyak orang yang bahkan fobia angka gitu ya. Lah masa dia tidak berhak untuk bisa memiliki uang? Dimana kalau orang tidak bisa mengenal investasi, maka biasanya ngatur keuangan lebih berantakan lagi. Jadi itu tantangannya. Jadi saya itu datang dari triple minoritas. Satu, tidak punya uang karena uangnya dari dagang. Yang kedua adalah tidak punya ilmu karena jelas sarjana seni rupa. Yang ketiga, saya tidak punya restu, Pak. Bapak saya kan seniman. Begitu saya buka rekening saham, yang mana kalau dulu buka rekening saham itu susahnya seabrek-abrek, buat sambit kucing bisa mati karena tebal sekali. Kita menandatangani yang kita nggak ngerti gitu ya pada waktu itu. Itu kan sulit. Bukanya mahal, reksadana mahal, buka options US market itu 10.000 US gitu ya. Itu begitu pulang dengan bangga cerita ke Dedi papa saya gitu ya. Gimana? Jadi saya buka rekening saham. Jual sekarang juga. Jual. Gimana mau dijual? Akun aja belum jadi. Saya bilang udah suruh jual. Saya bilang, tante kamu bangkrut dari saham. Jadi itu tempat judi. Pokoknya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal seperti itu. Nggak usah. Waduh, saya bilang, gimana nih? Gitu. Jadi, saya itu adalah datang dari tempat yang memang papa saya itu cuma yakin kalau tidak investasi itu tidak tanah, belilah emas. Kenapa datang keyakinan itu? Saya runut lagi. Ternyata opa saya juga begitu, gitu ya. Jadi, saya datang dari keluarga seperti itu, gitu. Jadi, ya tentu tanpa restu pasti tidak ada dukungan finansial. Kolot. Tanpa dukungan finansial tidak punya ilmunya. Jadi kalau salah ya udah pasti selalu jawabannya kan saya udah tahu nih waktu saya tahun 2008 gitu ya pas turun marketnya turun. Apa? Gua bilang udah begitu tuh udah biasa di kuping saya tuh udah biasa gitu. Saham apa yang pertama Anda beli? Saham pertama. Tiong nggak? Oh siapa? Kalau di Indonesia saya pertama kali ya, tapi tidak ada maksud bagus dan buruk untuk hari ini gitu. Nanti kadang-kadang nggak usah sebut nama deh. Tapi untung apa rugi? Rugi, Pak. Rugi. Berapa lama dipegang? 1 hari, Pak. Kan ya kan kita kan nggak ngerti gitu ya. Karena masalah utamanya adalah ketika kita sudah susah payah membuka rekening saham, masalah keduanya adalah uang depositnya dari mana, masalah ketiganya saham apa yang harus dibeli. Kan akan ke sana ya gitu ya. Itu instrumen sama ketika kita pergi kemana. Kita pergi ke reksadana. Reksadana jenisnya 4. Setiap jenis produknya banyak. Saya mau beli reksadana pasar uang. Begitu kita datang ke sebuah supermarket reksadana pasarnya ada 50, Pak. Gini, yang mana satu yang bagus dan kenapa dia bagus gitu ya. Sama, jadi saya juga sebenarnya pembelian saham pertama saya tebak-tebak buah manggis juga sama dengar-dengar sebelah. Kenapa dijual? Karena merah langsung atau karena takut dimarahin sama orang tua atau dalam sehari langsung dijual? Ketika pertama kali dibeli itu ternyata pada hari saya beli itu adalah dividenkum, Pak. Oke. Jadi ada
Jadi yang pertama bilang bagus, yang kedua bilang kalau Abiscom turun. Waduh, di sini nih mulai puyengnya. Pas kita pencet jual, kita rugi dan beneran turun. Jadi perasaannya tuh yang mana gitu ya? Itu terjadi di saya ketika kali belajar. Oke. Ini beberapa kali kita selalu ngomong mengenai kepentingan untuk dilakukannya pemikiran atau pola pikir yang divergent. Anda punya background seni rupa karena pemaksaan. Tapi ternyata lebih suka yang empiris. Iya kan? Tapi itu semakin luas wawasan Anda. Kalau menurut saya itu sangat berkorelasi dengan kepiawaian Anda sekarang. Bukan hanya untuk nulis, tapi memberikan advokasi kan. Masa sih itu nggak nyambung? Nyambung kan? Iya, jadi ketika ketika saya ditanyakan, Ryan, biasa orang akan bertanya, udah nyesel belum buang waktu 3,5 tahun untuk kuliah S1 sarjana seni rupa? Saya bilang, enggak, saya bilang. Saya belajar dengan baik di sana bahwa sejarah itu berulang dengan adanya modifikasi. Kenapa ada orang di keuangan bisa kena krisis berkali-kali, tidak pernah belajar dari krisis sebelumnya, dan tidak pernah tahu mesti melakukan tindakan keuangan apa ketika krisis? Saya bilang, loh, emang Ryan pernah mengalami krisis? Saya ngalamin krisis 2 kali, Pak. 98, Eptanas 6 SD. Nggak ngerti apa-apa. Cuma ngeliatin api banyak aja. Karena rumah saya lantai 4, saya ngeliatin di dak, kiri saya ceker api. Terus di depan rumah saya itu ada yang bawa troli jarahan, Pak. Saya ngerasain itu bener. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. Di 2008, saya terjebak di harga tinggi dan tidak punya uang lagi. Makanya saya jadi kerja lagi, Pak. Usia 22 ya? Iya. Saya di 2008 itu terjebak karena sudah tidak punya peluru untuk masuk, karena sudah di dalam. Dan saya dulunya dari 2004 ke 2008 trading for living, Pak. Saya trading begitu 2004 ke 2008 tuh nggak ngerti pun untung, Pak, sebenarnya. Selama ditahan 2 bulan gitu udah nggak tahu kemana angkanya. Jadi ketika saya merasakan di 2008, saya bertanya, salah saya apa? Mana saya tahu? Karena saya baru sekali kan. Tapi ketika saya coba lihat 98, saya lihat tahun 90, saya lihat tahun 1972, dan menuju tahun 1980, saya mundur ke tahun 50, dan saya bahkan belajar dari Dow Jones Industrial Average dan Standard & Poor's dari 1890. Saya jadi paham bahwa ternyata pola krisis itu selalu datang dari sesuatu yang naik dengan kencang. Dan terjadi spekulasi. Spekulasi itu menghancurkan tatanan perekonomian karena orang banyak berhutang. Hutang yang nyangkut terjual dengan paksa. Siapa yang akan menjadi pemenang? Adalah yang tetap berinvestasi. Dan yang tetap punya duit ketika krisis terjadi. Jadi di 2008 ke 2012 tuh saya sudah sadar gitu. Jadi banyak orang yang hari ini gitu ya, di era kita sadar tidak sadar 2020 ke 2021 ini kan ada suatu turbulensi keuangan. Lalu banyak orang yang ada masalah keuangan. Itu mungkin karena dia tidak pernah melewati krisis, atau karena dia tidak pernah belajar dari krisis dan tidak mau belajar dari sejarah. Dan saya di sarjana seni rupa itu kan benar-benar diajar itu, Pak. Ada namanya desain komunikasi visual. Kita di sana dicontohkan mengenai teknologi handphone. Handphone itu mulai dari yang besar, berubah menjadi yang kecil, dari yang ada touchscreen-nya, berubah menjadi keyboard, akhirnya jadi jempol sebagai touchscreen-nya. Yang hari ini ada. Dan siapa yang bisa masuk di leading-nya di depannya, maka dia akan menjadi trendsetter. Atau bagaimana cara menciptakan tren. Nah itu saya belajar dan saya rasa itu korelasi yang otak kanan yang melihat. Otak kiri itu dalam dunia keuangan kan berusaha untuk mencari data statistik ya. Tapi kan statistik itu kita tidak pernah tahu dengan pasti timingnya pas kapan karena ada demand and supply gitu ya. Yang ada unpredictable things dan ada invisible hands-nya kan di situ. Random walk-nya. Di situ yang tidak ketemu. Nah, makanya saya rasa bahwa saya nggak menyesal mengenal dunia ini ya kreativitas gitu. Bagus. Saya setuju. Dan balik ke 2008, ya Anda bingung siapa nih? Ini bukan salahnya gue kan. Itu sebenarnya salah seorang atau sekelompok aja kan di Wall Street yang mengabrek-abrek lah mortgage-backed securities dengan skala yang
nggak masuk akal aja. Dan itu kan korbannya banyak, bukan hanya di Amerika Serikat aja. Tapi itu hikmahnya luar biasa untuk dunia investasi. Tapi saya mau coba tarik nih, semenjak 2008, ini kan dilakukan begitu banyak pelonggaran kuantitatif oleh bukan hanya Amerika Serikat, tapi negara-negara maju lainnya. Ini berdampak. Ada positifnya, ada enggaknya. Yang positifnya mungkin siapapun yang bermain di pasar modal, itu diberkahilah. Karena begitu berlimpah-limpahnya likuiditas. Negatifnya mungkin bahwa masih banyak orang yang tidak diberkahi. Mereka yang di sektor real, yang tidak kedapetan. Ya kan? Nah itu gimana pandangan Anda? Iya Pak, jadi bahwa kenaikan dari suatu nilai investasi di pasar modal itu akhirnya kan ada orang menyatakan bahwa terjadi gap. Yang logik adalah ketika industrinya maju, harga sahamnya naik, maka itu kan yang sesuatu disebut dengan fair value, logik. Yang tidak logik itu adalah bila harga sahamnya naik dengan cepat, tapi ternyata dasarnya ini nggak kemana-mana. Nah, akibat dari kuantitatif isu ini kan kalau orang-orang di negara yang jauh lebih memiliki literasi, biasanya ini orang-orang tidak mau ke spending. Akhirnya sektor real tidak jalan dengan baik. Dan juga ada keterbatasan dengan jumlah penduduk. Jadi yang saya coba korelasikan, yang saya pelajari ya Pak ya, negara-negara yang memiliki jumlah penduduk besar, itu apalagi dia ternyata memiliki literasi yang luar biasa, itu biasanya akan terdorong sekali. Kalau di Amerika yang terdorong itu adalah segi capital market yang seperti tadi kemukakan. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk negara seperti Indonesia, ini makanya menjadi rebutan oleh banyak pihak. Diakibatkan karena ada jumlah pangsa pasarnya yang belum terliterasi dengan baik. Pasar modalnya juga masih 50-50 dengan orang asing. Orang investasinya juga masih dari luar negeri. Yang membuat ini banyak celah untuk bisa kita ikut mengambil kue. Jadi kalau kita cari seperti pasar Amerika gitu, itu menurut saya sudah dalam keadaan titik yang jenuh. Sedangkan kalau kita ada di Indonesia, bila kita tidak ikut mengambil posisinya gitu ya kita kembali lagi kita cuma ada di sektor real yang sayang sekali kita tidak bisa mengikuti pergerakan daripada dunia investasi yang ada. Menurut Anda gimana proses peningkatan literasi yang Anda pelopori selama ini? Anda udah nulis berapa? 17-18 buku kan? Iya, Pak. Itu sangat berkorelasi lah dengan peningkatan literasi. Ya kan? Dan kita bisa berargu lah bahwa peningkatan aktivitas di pasar modal ini ada nih cantolannya dengan apa yang Anda lakukan. Tapi ke depannya gimana Anda lihat? Iya, kebetulan saya ini juga sering pergi dengan otoritas jasa keuangan nih sebelum COVID ya Pak. Saya Sabang sampai Merauke sudah pergi melakukan sosialisasi dengan mereka. Tingkat pengetahuan dan minat baca masyarakat itu di Indonesia sangat rendah. Sehingga menyebabkan mereka kadang-kadang bisa melakukan sesuatu cuma dengan modal katanya. Dan ini akan bahaya dalam investasi dengan kata-kata katanya. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibicarakan mengenai buku-buku yang saya sudah tulis ya, ada 18 judul buku hari ini gitu ya Pak ya. Semoga di 2021 rencana sih ada 2 lagi gitu. Semoga keburu. Itu ada memang suatu peningkatan. Karena apa? Karena contoh sederhana, saya ada satu buku judulnya Yuk Belajar Nabung Saham. Tapi buku itu tidak akan menjadi sukses bila tidak ada dorongan dari SRO-nya, dari pihak yang mengatur. Kenapa buku itu menjadi lebih baik dibandingkan buku yang lain? Karena kampanye itu tidak dilakukan oleh si Ryan sendiri. Tapi ada satu kampanye yang gampang dipahami. Apa yang saya tahu di Indonesia, dari apa yang saya juga pelajari dulu, bahwa orang yang paham berbicara mengenai keuangan dan investasi, berbicara dengan bahasa mereka. Di mana orang yang tidak paham ketika mendengar bahasa mereka, tiba-tiba merasa, aduh saya bukan bagiannya deh. Kata-kata inflasi. Inflasi itu apa? Inovasi, inflasi. Udah inovasi, inflasi pula. Jadi bahasa yang digunakan itu terlalu tidak cocok dengan kultur yang ada. Terlalu canggih. Terlalu canggih. Nah, kita menjadi orang-orang yang mengedukasi seperti saya. Saya dalam menulis buku, dalam membuat literasi,
sebisa mungkin menghindari kata-kata yang membuat orang yang mendengarkan jiper. Ya. Karena di negara kita ini orang lebih tidak suka baca, tapi lebih suka mendengar katanya. Dan ketika dia mendengar sesuatu yang sifatnya begitu mudahnya, dia baru bisa sampai. Ya. Jadi kalau dengan saya pelajaran menulis buku dan dari Sabang sampai Merauke ikut sosialisasi, Pak, gapnya jauh sekali, Pak. Wow. Jauh sekali. Dan jauhnya itu benar-benar sampai pada satu titik tidak bisa membedakan yang namanya membeli saham dan mendeposito. Jadi ketika ada orang, Pak, bagus mana deposito sama membeli saham sama bisnis saya. Ini kan mencoba mengadu sesuatu yang tidak bisa diadu kalau menurut saya. Yang satu memberikan suatu return yang pasti dari bunga berbunga. Yang satu investasi kita tidak pernah tahu. Bisnis saya pun tidak tahu bisnisnya dia apa. Dan saya diminta berpendapat. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena dasar landasan pengetahuannya itu kita tidak diajarkan dari SD, Pak. Kita tidak diajarkan dari SD dan TK bagaimana merencanakan keuangan. Jadi bahasanya itu asing, tiba-tiba langsung datang di SMP langsung menjadi hafalan. Saham adalah bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli saham. Jadi hafal itu membuat terlambat dalam literasi. Karena saya juga ngajar SMP dulu, jadi saya tahu materinya apa gitu ya. Itu yang terjadi. Sedangkan kalau kita ngambil studi kasus, Pak, dari Korea, kalau kita pergi ke toko buku hari ini, mengenai komik, mengenai keuangan, semua datangnya dari Korea, Pak. Jadi ketika hari ini Korea dalam bentuk komik. Dalam komik, Pak. Jadi ketika pada hari ini Korea itu jadi terasa heboh sekali, mulai dari K-dramanya sampai dengan di cepat saji kita juga sampai ngantri warna ungu, Pak, kemarin. Itu adalah karena keberhasilan mereka menginvestasikan sesuatu dari anak-anak mereka. Kita pembentukan budaya itu dari itunya kecil. tuh yang bingung gitu. Jadi kalau saya ini boleh dibilang sedang berusaha sharing gitu kepada sesama, tapi saya lebih berpikir adalah bagaimana caranya membangun si generasi-generasi yang lebih muda ini, Pak. Si anak-anak SD, anak-anak SMP. Kalau anak saya dari usia 5 tahun, itu sudah tahu Bitcoin, Pak. Usia anak saya 8 tahun. Jadi ketika saya mulai pertama kali berkenalan dengan Bitcoin di 2017, anak saya pun sudah entah mau apapun, tapi kata-kata Bitcoin di mulut dia itu adalah sesuatu yang terbiasa. Kalau dengar papanya beli saham, itu dia walaupun dia tidak mengerti, tapi kata-kata itu tidak asing. Tapi kalau saham saya baru kenal kuliah, Pak. Itu yang terjadi. Gimana Anda bisa menjelaskan konsep atau kata-kata seperti inovasi dan inflasi ke orang awam di Indonesia? Nah, kalau inflasi, Pak, ya. Kalau inflasi, kadang sih nggak tepat-tepat banget. Tapi mereka menjadi sadar. Inflasi adalah kondisi bahwa ada perampok yang bisa datang ke rumah Anda tapi tanpa permisi. Kalau inovasi? Adalah sesuatu yang tidak Anda pikirkan, tapi orang lain bisa melakukan lebih. Kok bisa begitu? Oh iya, karena dia melakukan sesuatu yang Anda nggak ngerti. Berarti ada suatu pertemuan baru yang mereka sedang lakukan, yang kamu nggak tahu wujudnya apa. Ini kita lagi melewati era atau fenomena di mana suku bunga itu sudah terus menurun. Dan kalau kita pertimbangkan ya, demografi dunia yang semakin tua, dalam batas logika nih ya, jumlah yang disimpan itu semakin banyak kan. Tapi jumlah yang bisa diinvestasikan atau kelas aset itu finite. Jadi dalam batas logika, suku bunga itu akan terus turun-menurun kan. Cost of money itu akan lebih murah. Karena duitnya semakin banyak, tapi asetnya yang bisa diinvestasikan itu-itu aja. Hubungan antara duit dengan aset itu adalah cost of money kan, atau cost of capital. Ini sebetulnya kan mengindikasikan untuk generasi berikutnya, zilenial sampai yang 10, 20, 30 tahun ke depan, ini akan mengalami era suku bunga yang terus menurun. Semakin masuk akal dong untuk dilakukannya investasi di saham. Karena kalau dimasukin ke deposito sama aja bohong, bunganya cuma semprit. Iya kan?
Apakah itu bisa menjadi bagian dari proses edukasi? Ya, di 2 minggu yang lalu saya sempat ada ada KSPM gitu, studi pasar modal yang mengundang saya. Saya cuma mengatakan bahwa ada yang bertanya, bagaimana Mas Ryan bisa menjelaskan bahwa menabung itu bukan suatu hal yang benar hari ini? Saya bilang begini, yang namanya orang itu duduk benar dan salah pada satu kejadian itu bisa berbeda kejadian. Contoh, kalau pada hari ini saya bilang, tolong dong kirimin surat pakai merpati pos. Salah. Kenapa? Lah, orang sudah ada WhatsApp. Jadi ada satu kondisi dalam satuan waktu tertentu benar, ada dibawa ke dalam satuan waktu yang lain, itu dianggap tidak efisien. Ya. Karena ada inovasi yang baru kan. Nah, sama dengan berbicara menabung dan berinvestasi. Kalau kita bicara seperti tahun 70, tahun 60, berapa suku bunga pada saat itu? Puluhan, ratusan. Beda ceritanya. Tahun 98 aja bisa 70%. Apalagi gitu ya. Jadi ketika kita tarik ke dalam kondisi yang berbeda, itu sama seperti Anda lagi bicara, cara terbaik mengirim surat adalah pakai merpati pos. Deposito tuh seperti merpati pos. Dan akan menjadi semakin tertinggal ditambah 10 tahun dari hari ini, Anda bicara pakai mungkin kirim surat pakai perangko. Bahkan anak saya pun, saya kesulitan, Pak, kemarin cari perangko. Saya kan mau ngajarin gitu ke anak saya dong ya. Kalau merpati pos mana mungkin saya bisa ajarin ya kan. Orang saya sendiri nggak ngalamin. Tapi kalau nulis surat kan ada di satu zaman, kalau perangko miring itu kan cepet nyampe. Saya kan ceritain ke anak saya dong. Saya sampai nyari perangko susah sekali, Pak. Akhirnya saya tempel pakai meterai. Ini loh kayak gini, saya bilang. Nah, ada zaman yang anak saya pun tadi pagi menghubungi saya pakai WA. Jadi itu kan terjadi. Jadi kalau Anda, saya bilang, memikirkan tabungan dan deposito membuat Anda kaya, itu eranya Anda seperti sedang menggunakan merpati pos dan juga mengirim surat ketika ada email dan WhatsApp. Oh, bagaimana cara membuktikan dengan hitungannya? Oke, mari kita buka suku bunga lembaga penjamin simpanan dalam 15 tahun. Untuk pertumbuhannya, coba dihitung. Anda happy nggak kalau uangnya bergeser seperti itu? Andai kan kita nggak bisa lihat sekarang ke masa depan. Kita mundur aja seolah kita 15 tahun ke belakang, kita mau punya pintunya Doraemon untuk sampai hari ini. Ternyata ketika kita hitung, nggak happy, Pak. Sekarang kita tarik mundur, coba kita investasi 15 tahun yang lalu. You name it. Saya bilang, maunya apa? Pak, saya mau emas, misal. Kalau saham, apalagi instrumen derivatif, kadang-kadang orang lebih jauh itu kan perlu dimulai dari yang paling bisa dilogika kan. Emas. Begitu dia coba, Pak, kok bisa jadi gede ya, Pak? Lah iya, makanya saya bilang. Karena apa? Karena ada unsur investasi, di mana investasi itu adalah sesuatu yang bisa memberikan sesuatu yang eksponensial, tapi sayangnya tidak bisa dipastikan di awal. Nah, orang Indonesia itu suka cari yang pasti. Atas dasar pastinya itulah mereka akhirnya ya kembali lagi, satu, perginya ke tabungan, dua, ke abal-abal. Karena hanya abal-abal dan tabungan yang bisa memberikan sesuatu yang pasti. Tapi kalau suku bunga ini terus menurun secara sistematis ataupun sistemik, menurut Anda peran bank ke depan nih gimana? Wah, ini nih pertanyaannya saya bahaya nih. Oke, Pak. Saya juga boleh dong nanya. Yes. Tapi opini saya, Pak, ya, karena saya juga berada di industri fintech. Ini bukan terkait dengan eksistensi perbankan atau bank, tapi lebih terkait dengan bisnis modelnya bank atau perbankan. Betul. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau bicara mengenai bank gitu ya, bagaimana cara mereka mencari uang tidak lagi bisa bicara mengenai ada orang yang menabung dan ada orang yang meminjam. Kalau minjem sih pasti bakal terus ada. Kan? Atau dia akhirnya melakukan efisiensi dengan menggunakan channeling. Jadi kan dia harus berpikir. Saya lebih suka jadi debitur ke depan karena suku bunganya terus menurun kan. Tapi mau jadi deposan mikir 2 kali. Mendingan saya masukin ke saham aja. Betul. Kan? Dan kalau di bank menurut saya adalah services mereka. Makanya ketika mereka tidak bisa membangun nilai tambah terhadap bisnis bank tersebut, pada akhirnya kan akan terjadi masalah buat bank tersebut juga. Dan terbukti bahwa siapa yang melakukan inovasi di 20 tahun yang lalu ketika ATM itu adalah makhluk tidak kita bisa pahami, ada satu bank yang tiba-tiba membuat ATM di mana-mana atas nama brandnya sendiri.
dia lakukan itu 20 tahun yang lalu. Tapi kalau ada bank yang pada hari ini mulai dengan cara si bank itu 20 tahun yang lalu, ya selesai. Anda salah inovasi kan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ini kalau kita lihat rasio perbankan terhadap PDB, ini masih di bawah 50%. Kalau kita lihat rasio kapitalisasi pasar modal terhadap PDB, masih di bawah 50%. Ini kurang oke dibandingkan rasio yang ada di negara-negara atau perekonomian yang maju. Itu rasionya di atas 100%. Yang Anda lakukan, ini sangat menopang kepentingan kita untuk meningkatkan rasio tersebut. Anggaplah kalau kita mau jadi negara modern, ekonomi modern, ya rasionya harus di atas 100% kan? Gimana sih ke depannya nih, supaya bukan hanya literasi yang dilakukan, tapi hal-hal lain yang harus dilakukan supaya rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB, perbankan terhadap PDB itu bisa mencapai atau melebihi 100%. Iya, karena saya juga berada di industri fintech Pak, dan juga saya juga ada di capital market juga gitu ya. Dan saya mempelajari bahwa kadang-kadang Indonesia ini, menurut saya pribadi ya, literasi itu harus berjalan kan memang mau tidak mau beriringan dengan inklusi. Tapi inklusi yang rendah akhirnya mau diliterasi juga apaan? Jadi ke arah sana. Nah, di negara kita itu kadang terjadi overprotection di awal. Begitu sulitnya seseorang itu untuk bisa mulai investasi. Ada orang yang niat investasi, dari datang niat investasi, membuka sebuah akunnya sangat sulit dan sangat lama. Akhirnya itu menurunkan minat mereka. Ya, karena ada yang namanya KYC. Setelah KYC itu ada juga masalahnya adalah anti terorisme, APU PPT dan lain sebagainya disodorkan di depan. Membuat orang yang minat investasinya separuh, begitu mengisi formulir itu tinggal 10%, Pak. Nah, itu masalah pertama. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai, saya berada di dunia pendidikan, saya di literasi, saya mengedukasi masyarakat. Tapi pada akhirnya sedikit adalah orang yang tidak bisa lebih baik, inklusinya dulu besar, baru sambil di literasi. Lebih sedikit ada orang yang datang dari literasi, baru pergi ke inklusi. Yang seharusnya sih itu menurunkan resiko, Pak. Orang belajar dulu, baru cari produk investasi. Ibaratnya belajar berenang dulu, baru ikut lomba. Nah, yang masalahnya di dunia investasi itu menurut saya yang paling benar adalah dimulai dulu, baru dia sambil diajarin. Nah, masalahnya ketika dimulai dulu baru diajarin, ini ada masalah ketika melewati regulasi yang begitu ketat. Misal, orang buka rekening saham. Itu, iya sih, hari ini jauh lebih mudah, betul. Tapi itu tidak sebegitu mudahnya. Gitu. Itu satu. Tapi beda sudah terbukti dengan industri-industri yang sifatnya ada di derivatif, Pak. Misal, contohnya di industri forex. Di industri forex itu mudah membukanya. Tapi akhirnya karena saking mudahnya orang ini tidak melanjutkan dengan belajar, jadi banyak ruginya. Makanya rame. Ya kan? Kalau kita perginya ke cryptocurrency, kenapa dalam 4 tahun terakhir cryptocurrency bisa mencapai jumlah investor yang buka akun sama dengan Bursa Efek Indonesia, diakibatkan karena tidak sesulit itu membuka di cryptocurrency. Jadi kita harus belajar dari use case-nya. Kalau kita kencang di depan, akhirnya adalah hilang minatnya. Kalau kita longgar di depan, tapi harusnya sambil dilonggarin ini harus ditekan untuk bisa terus diberikan edukasi. Jadi kalau dari saya melihatnya permainan dua ini, ya memang keadaannya Indonesia seperti itu. Paham. Gini loh, ada satu hal yang menurut saya struktural. Kita mau ngapain apa aja, ada keterbatasan yang namanya uang beredar. Iya kan? Itu kalau di ekonomi itu ada M0, M1 atau M2. Kalau kita lihat M2 kita, rasio terhadap PDB-nya, itu pun juga masih di bawah 50%. Itu secara struktural membatasi kan kapasitas kita semua nih yang punya kepentingan untuk meningkatkan dinamisme yang ada di pasar modal ataupun di perbankan. Ya nggak bisa naik terlalu cepat. Kalau emang uang beredarnya terbatas. Ya kan? Dibanding negara-negara maju di mana rasio uang beredar terhadap PDB-nya
itu di atas 100%. Iya. Nah, itu mungkin satu hal yang cukup struktural yang kita harus perhatiin atau kalau bisa disikapi. Iya, ya betul kan? Pak. Betul. Nah, untuk meningkatkan uang beredar, itu kita bisa melakukan dua hal. Dua hal. Satu, kita datengin dari luar. Luar negeri. Namanya penanaman modal asing. Penanaman modal asing. Atau dua, cetak uang. Exactly. Oke. Pandangan Anda gimana? Iya. Saya melihat begini ya Pak, kalau dari saya pribadi, saya kan belajar dari yang sudah melakukan daripada penanaman modal sih, kita hari ini kan ada penanamannya. Tapi kalau kita belajar dari Amerika, itu kan Amerika selalu melakukan quantitative easing, yaitu adalah kebijakan uang longgar yang dilakukan. Dan kebijakan uang longgar itu sebenarnya kalau di Amerika karena literasinya bagus, orang jadi investasi. Tapi sektor realnya terjadi ketimpangan. Betul. Karena orang di sana kalau terima duit bukannya dia yang diharapkan adalah dia beli mobil, dia mungkin dia beli saham mobil, dia beli saham mobil, jadi masuknya ke pet market. Nah, di Indonesia saya belum tahu dengan dan pasti. Ini agak-agak menyedihkan, divergensi antara pasar modal di sana sama sektor real di sana. Iya, iya kan? Iya. Apalagi kayak terjadi terutama seperti di 2020 gitu ya Pak ya. Itu Nasdaq-nya udah nggak tahu ada di mana Pak. Karena sudah overvaluation, karena konsepnya mereka adalah melihat visi ke depan gitu ya. Kalau di Indonesia ini menurut saya belum diberlakukan. Yaitu terutama ya untuk yang penanaman modal sepertinya kita sudah lebih terbuka. Correct me if I'm wrong ya Pak ya. Sudah lebih terbuka ya dengan infra-infra yang sudah banyak diinvest oleh luar negeri. Tapi kalau dari yang namanya kebijakan uang beredar ini kayaknya sampai saat ini kan belum digerojok lebih banyak kali Pak ya, seperti itu ya Pak. Belum Ya, baik. Ya nggak perlu sekarang, tapi kalau menurut saya kita nih punya tanggung jawab lah untuk membidik bahwa secara struktural ini keterbatasan. Ya kan? Kalau kita punya misi meningkatkan literasi, kita punya misi meningkatkan inklusi, mau ngobrol 24 jam kali 7 juga, tapi kalau uang beredarnya terbatas, ya cuman itu finite sekali, ya kan peningkatannya. Dan itu kalau menurut saya harus disikapi. Dan saya melihat justru kalau kita bisa meningkatkan uang beredar ke 100% dari PDB, itu banyak sekali yang bisa tercapai. Yang pertama tentunya inklusi keuangan, kedua ya daya beli kita. Daya belinya apalagi meningkat. Zaman pandemi ini kan. Yang pertama harus dilirik, diperhatikan itu adalah pembangkitan atau pemulihan daya beli. Pemulihan daya beli, betul. Kalau itu udah bisa pulih, ya daya produksinya atau supply side-nya akan secara naik. otomatis ngikutin. Iya, betul. Nah, bedanya antara kita dengan negara-negara maju, di negara maju ini kan kalau kita bicara mengenai likuiditas, itu ada kurang lebih 100 triliun dolar yang beredar uangnya, M2-nya di negara-negara maju. Yaitu mereka mau sampai kapanpun juga duitnya cukup tuh untuk nopang saham apapun untuk naik sehingga mungkin Dow Jones akan ke 40.000 dari 33.000, Nasdaq akan ke 20.000 dari 13-14.000, ya kan? Nah ini gimana nih di sini? Ya kan? Mau nggak mau uang beredar itu kalau menurut saya cukup sistemik. Iya, jadi kalau saya di dunia pasar modal, Pak, yang saya lihat sebenarnya dari Indonesia ini masalahnya adalah investornya. Kedua adalah produknya juga, Pak. Karena di Indonesia juga kalau kita ngelihat dari jumlah emiten dan kita totalkan seluruh kapitalisasi di pasar kita, maka bila kita hanya melihat satu saham saja yaitu saham Apple, kapitalisasi seluruh pasar modal kita itu hanya 50% dari market cap Apple. Artinya kan produk kita kurang banyak, sehingga kita tidak bisa meningkatkan pilihan orang. Dan dari saya pribadi melihat bahwa ada saham yang memang layak diinvestasikan, tapi ada saham yang hanya layak ditradingkan saja. Dan ya akhirnya produknya kurang. Dan juga ya seperti yang tadi Bapak kemukakan bahwa orangnya juga harus lebih banyak. Pada akhirnya kita bicara investasi apapun tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya uang untuk berinvestasi gitu kan. Jadi ke sana gitu Pak ya. Betul. Saya mau tanya, kalau Anda memberikan advokasi, itu ada nggak sih bias desirability
terkait dengan sektor-sektor tertentu. Anda lebih suka ngoceh mengenai saham tech, atau saham tambang, saham properti, atau saham FMCG, atau saham apapun lah. Ada nggak biasnya? Atau Anda bisa cukup netral gitu loh? Iya, saya sih adalah, nggak tahu ya Pak, tapi kan publik nih menilai. Saya itu adalah selalu berduduk ketika bicara itu selalu sebagai seorang edukator. Siap. Saya selalu bilang bahwa saya berbicara setiap harinya ketika ditanya, itu sebenarnya saya sedang mencoba untuk membangkitkan minat seseorang terhadap apa yang dia mau. Bukan atas saya. Saya kan juga belajar bela diri. Ada orang yang karena punya keunggulan kaki akhirnya banyak main kaki. Tapi ada orang yang nggak punya keunggulan kaki, dia pakai tangan. Nah, saya nggak boleh bilang kalau saya jago tangan, kamu harus ikut tangan kan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah dalam saya memberikan edukasi mengenai investasi, makanya saya tidak melulu pasar modal. Tapi saya kasih tahu bahwa ada loh saham. Kalau tidak bisa beli saham karena memilih sulit, belilah reksadana. Reksadana itu dibagi menjadi dua, mau ikut aliran baru atau lama. Yang konvensional orang bilang reksadana saham. Yang modern orang bicara reksadana indeks. Dari dua ini saja sudah bertolak belakang. Mutual fund yang equity itu adalah beat index. Reksadana indeks, mutual fund index adalah follow index. Tapi saya tidak bisa memberikan justifikasi yang mana yang lebih bagus. Karena apa? Karena dua-duanya ini pasti ada keunggulan dan kelemahan. Jadi saya berusaha untuk tidak bias. Tidak artinya ada sisi subjektif. Tapi kalau saya dipaksa gitu, saya bilang, saya kan mengenal dunia investasi itu kan 17 tahun. Saya bilang, hari ini usia saya 35, Pak. Udah tua juga gitu ya. Kalau ditanya Ryan yang hari ini, Ryan itu sudah dalam fase konservatif. Jadi ketika ditanya, Ryan, kalau ada uang 100%, berinvestasi, katakanlah harus memaksa masuk ke capital market. Maka gimana proporsinya? Karena Ryan konservatif hari ini, 70% saya masuk ke growth stock. Saham-saham besar yang 20 tahun sudah ada, yang krisis sudah ngerti cara melakukannya, dan memiliki GCG yang bagus, tidak pernah nyangkut dengan ini dan itu sampai direksinya, 70%. 30% yang selebor. Yang saham-saham yang memang mungkin adalah baru startup dan lain sebagainya, baru dimulai, oke, kita masuk sana. Lalu kalau saya bagi lagi dari 100% kepada all instrument, saya sendiri sekarang adalah dalam fase 50-50. Yaitu 50 masih dalam equity dan lain-lainnya yang high risk sektornya, 50 lagi saya sudah ada di fixed income dan property dan di hedgingnya. Gitu. Jadi tergantung, saya tidak bisa langsung karena saya tidak mau nanti orang berpikir bahwa itu adalah benar. Karena benar dan salah dalam investasi itu padahal dari diri kita. Kita mengerti apa yang kita beli dan kita komit apa yang kita beli. Sebenarnya kita nggak akan kenapa-napa membeli saham kalau kita beli di yang terbaik dan ketika turun kita tetap membeli. Kenapa? Karena saya belajar dari sejarah juga. Contoh sederhana, saya beli emas. Kalau ada nggak orang yang sebel dengan beli emas? Pasti ada, Pak. Kalau ada orang yang membeli di harga kenaikan emas yang sebelumnya di 2013-2014. Tapi kalau dia tetap membeli dengan adanya fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar, dia nggak usah nunggu sampai COVID kemarin 2020 untuk untung. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia berinvestasi, tetap berinvestasi dan komit investasi di emas. Jadi faktor-faktor itu yang biasa saya encourage kepada orang ketika bertanya kepada saya mengenai investasi. Kalau dipaksa ke Ryan hari ini, Ryan udah nggak bisa bilang, oh ya 100% masuk aja ke saham kucing kurap gitu tuh namanya tuh, saham-saham kecil, biar volatilnya gede. Iya, waktu saya dulu sih 18 tahun ketika saya belum menikah, saya masih nggak punya tanggungan. Kalau saya rugi paling saya ditoyor-toyorin papi saya, ya sudahlah gitu. Tapi kan saya sudah punya anak, saya juga saat ini juga ada menikah ya kan. Dan tentunya kan saya tidak bisa membuat diri saya menjadi jauh lebih nekat daripada sebelum saya punya tanggungan kan gitu ya Pak ya. Jadi risk profile. Kalau Anda ngobrol dengan klien, durasi yang paling singkat dan yang paling panjang itu berapa yang Anda advokasikan? Iya, kalau saya pribadi untuk berinvestasi. Saya pribadi kan sebenarnya tidak memiliki sertifikasi untuk memberikan advisor secara langsung. Tapi saya biasanya membuatkan itu menjadi suatu package kelas. Jadi kayak namanya adalah asset planning. Asset planning itu sebenarnya adalah kita tuh harus bisa mengerti loh, kita ini posisinya lagi ngejar apa.
apakah kita lagi mengejar active income atau kita sedang mengejar passive income. Kalau kita sudah dalam posisi mengejar passive income, maka passive income kita itu sudah ada di level mana. Nah, kalau saya bicara seperti itu, rata-rata kelasnya 1 hari, dan biasanya setelah itu ada dalam 1 bulan, 2 bulan itu kembali lagi kita melakukan review, ada di dalam sana ada diskusi atau dia hadir ke kelas yang lain, itu biasanya seperti itu, Pak. Saya mau tarik ke pasar modal di luar. Ini kalau kita lihat sahamnya Tesla, dia trading di nilai kurang lebih $3,5 juta per mobil yang dia produksi kan, dibandingkan Volkswagen, sahamnya tuh mungkin nilainya per saham ya, $20.000 per mobil yang diproduksi atau dijual. Itu kan sangat nyata bahwasanya yang satu dinilai $3,5 juta, yang satu lagi cuma $20.000. Padahal dua-duanya rodanya 4, bisa jalan di kecepatan yang hampir sama, ya kan? Satu pakai listrik, satu nggak pakai listrik, tapi yang satu lagi udah mulai pakai listrik. Itu kan manifestasi dari digitalisasi, robotisasi. Artificial intelligence. Yang di dunia kita ini agak-agak kayaknya di planet yang beda kan. Nah, ini saya mau coba bungkus dalam konteks transisi yang kita akan lewati atau sudah mulai lewati nih. Kita dengar ada aksi-aksi korporat lah baru-baru ini kan. Perusahaan teknologi atau digital di Indonesia nih kayaknya mau masuk pasar modal. Apa sih tip yang Anda bisa kasih ke masyarakat luas? Gini loh, selama ini di Indonesia caranya kayak begini, di Amerika kayak begitu. Nah, sebentar lagi bakal berubah nih dengan cara yang kita lihat di sana. Ini transisinya kan perlu edukasi. Gimana? Baik. Jadi kan ini bicara bagaimana menilai, gitu ya. Kalau kita bawa dengan contoh yang tadi Pak, bicara mengenai hari ini kita pakainya adalah percakapan via online, WA, lalu pada waktu itu kita pakai perangko, kita pakai surat, sebelum lagi pakai merpati pos. Ini adalah jelas cara kita menilai, jadi sudah jelas tidak bisa sama. Contoh, bisnis zaman dulu itu adalah barangnya yang bagus, habis itu dicarikan kliennya. Makanya adalah sales dan marketing. Kalau sekarang itu adalah bisnisnya dulu cari komunitas yang banyak, baru akhirnya dicarikan produknya. Ini kan ada pergeseran di dalam dunia tech tuh ke arah sana. Oleh karena itu, nggak mungkin kita memvaluasi dengan cara yang lama. Jadi kalau misalnya, oh ya kamu itu tanahnya ada di mana? Oh tanah kamu ada berapa banyak? Dan kalau itu dilakukan di hari yang hari ini, kita juga banyak dengar Pak, perusahaan-perusahaan yang memiliki aset tebal, ya sudah tetap saja akhirnya dia harus gulung tikar. Karena apa? Karena caranya pada hari ini sudah biasa. Ada kejadian, ada hotel terbesar di dunia yang travel agent hotel terbesar ini, tapi tidak pernah memiliki 1 kamar hotel pun. Ada yang bisa bikin taksi secara massal tanpa nggak punya taksi sekalipun. Nah, kenapa bisa? Dan nggak mungkin kita hitung dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya pada hari ini kita melihat kembali lah kalau dari kondisi saya, sebenarnya ada satu kondisi yang kita perhatikan adalah growth. Oleh karena itulah growth yang ditantang. Kalau kita melihat yang tech, maka yang dilihat ada growth-nya. Makanya beradu untuk melakukan user acquisition agar bisa memperbesar growth. Tujuannya apa kalau growth? Menurut saya tujuannya di dalam dunia teknologi. Karena growth itu akan terjadi hukum Pareto. Kalau saya punya 100 juta user, maka yang membaca atas apa yang saya sedang campaignkan 10%, yang melakukan aksi pembelian adalah 10%-nya lagi. Mereka turun. Nah, sedangkan kalau yang dalam yang lama itu kan konsepnya tidak seperti itu. Berapa banyak barang yang saya produksi, barang yang saya produksi harus saya jual sekian, yang tidak terjualnya sedikit. Kan jadi ke arah sana. Jadi sebenarnya adalah kita harus luas. Tapi masalahnya adalah luas itu harus peka zaman. Kalau kita tidak mengikuti pekaan zaman ini gitu ya, misalnya Pak ya, gampang kalau kita mau ketemu orang yang peka zaman, ketika dia dibicarakan tech gitu, dia menyatakan diri, saya gaptek, saya mau nggak mengerti. Nah ini jangankan mau divaluasi, orang mau diperkenalkan teknologinya saja sudah resisten gitu kan. Jadi di era pada hari ini adalah sebenarnya bukannya barang tersebut tidak bisa divaluasi, tapi kita memaksa valuasi
dari yang pernah kita tahu caranya dulu. Betul. Jadi kita harus berubah. Ya. Kesiapan masyarakat luas nih gimana kalau ini dimasukin ke bursa? Barang-barang teknologi yang sudah melewati kristalisasi nilai kan dalam beberapa minggu terakhir ini dengan pendekatan yang cocok dengan dunia barat kan. Ini kan mau dimasukin nih ke koridor atau pipa yang ada di sini kan. Kalau ukuran Anda, kalau dalam 6 bulan, 12 bulan ke depan, ini dimasukin ke bursa kita. Kesiapan masyarakat luas tuh kayak gimana? Ya, ini kalau kita... Ibarat kata gini loh, mereka biasa atau terbiasa dengan metrik, valuasinya mungkin 10-20 kali PE. Ini barang baru yang mau dimasukin, I-nya aja nggak ada. Iya kan? Nah gimana nih? Atau kalau I-nya udah ada, biasa dengan mungkin 5-15 kali EBITDA. Tapi ini valuasinya bisa puluhan atau ratusan EBITDA. Nah, siap nggak masyarakat luas untuk mendaur ulang modal? Kalau di Indonesia ini tantangannya adalah investor yang mengatakan diri investor, sebenarnya dia adalah trader agak panjang dikit, Pak. Siap. Jadi masalah utamanya ketika kita mau memasukkan produk-produk yang sifatnya adalah tech, dan hari ini juga pasar modal kita kan sudah membuat sektoralnya khusus tech tapi masih kosong tuh. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi tantangannya adalah investor ini harus bisa untuk berpikir dengan cara yang lebih rasional. Karena dia rasionalnya itu adalah kepada untung jangka pendek. Sedangkan kalau kita melihat kayak perusahaan-perusahaan tech yang pada saat ini, tentunya kan dia akan burn money kan. Nah, burn money-nya ini kan tentunya harus terjawab dengan pertumbuhan. Ada pada satu titik pada akhirnya dia bisa menyesuaikan dan bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan. Dan di Amerika kan itu terjadi. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya seharusnya ya, kalau memang mau mensukseskan, juga harus ada backup tambahan atas misalnya. Ada lock period misalnya, Pak. Misalnya. Itu iya meskipun, Pak, ini kan saham, Pak. Iya, tapi itu membuat ini bisa terjadi penyerapan dengan baik. Kalau enggak, akhirnya jadi nggak tepat guna lagi. Saya sih optimis bahwasanya proses edukasinya nih akan lebih cepat daripada yang kita kira. Iya kan? Dan ini kalau saya lihat ke depan ini ujung-ujungnya mungkin kita ada risiko dalam transisi jangka pendek. Pendauran ulang modal. Ini lebih terkait dengan modal luar dibandingkan modal dalam negeri. Iya kan? Karena mungkin modal luar itu jauh lebih familiar dengan metrik valuasi yang agak-agak beda dengan apa yang kita biasa di sini kan. Tapi secara nggak langsung itu akan memaksa. Betul. Iya kan? Pola pikir di dalam negeri. Di mana nanti pendauran ulang modal dalam negeri itu akan mengikuti. Betul. Iya kan? Betul. Nah, iya, dan tinggal gimana ke depannya supaya modal dalam negerinya ini bisa ditingkatkan. Karena itu saya percaya lebih menjaga stabilitas harga. Betul. Iya kan? Karena kita udah melihat dalam beberapa siklus selama ini kerentanan kita terhadap pulang perginya modal luar. Iya kan? Seketika karena mungkin impuls yang nggak nyambung dengan situasi dalam negeri atau apa. Setuju, Pak. Kalau dari saya sih, saya melihat gini, Pak. Kalau dilihat dari investor, kita bicara capital market, secara statistik kan kita sebenarnya sudah mulai berimbang. Sebenarnya kalau kita hitungnya berimbang, dan ini masuknya adalah barang-barang berbasis teknologi yang mana kita ini baru, akan menjadi lebih fragile. Kenapa? Karena mereka justru sudah mulai banyak orang dalam negeri yang masuk ke dalam pasar modal. Dan terbukti, Pak, di dalam 2 tahun terakhir nih, sejak ada kasus-kasus pasar modal yang rame, itu tuh banyak pemain baru. Nah, pemain baru yang masuk ini, impact-nya adalah mereka ini nggak sabaran. Jadi kalau ditanya, mau hold berapa lama? Ada yang sebulan nggak? Lu mana bisa? Ini kan investment. Tapi kan akhirnya harus ada yang punya nilai modal yang memang yang masuk untuk tahu bahwa ini adalah investasi. Investasi itu adalah seperti menanam pohon. Bukannya kita sebenarnya lagi dagang sapi. Nah, hal seperti ini pertama adalah strukturnya. Yang kedua adalah literasinya. Lah yang ketiga ini ya kembali lagi bahwa akan ada nggak sih regulasi yang bisa menjembatani ini? Karena menurut saya
orang di dalam regulasi di negara kita ini regulasinya masih tertinggal, Pak. Ya. Seperti itu. Saya setuju. Dan ya beberapa kali kita juga menyuarakan bahwasanya peran regulasi dan regulator untuk mengikuti perubahan zaman itu penting sekali. Dan kita udah melihat nyata sekali di depan mata bahwasanya perkembangan atau kecepatan perkembangan di swasta itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan perubahan atau perkembangan di public enterprise atau di policy making. Nah, ini semakin harus diberikan advokasi ke mereka agar mereka bisa mengikuti kan. Betul. Gitu. Nah, saya mau tanya, ini ke depan kita bicara mengenai Indonesia 2045. Siap. Ya. Dari sisi atau kacamata Anda ini gimana sih? Iya, kalau dari saya gini Pak, saya ini percaya bahwa demografi kita ini kita diuntungkan. Jadi saya melihat bahwa yang namanya pergeseran peta perekonomian dunia ini kan selalu bergeser ya Pak ya. Kita tahu ada Mesopotamia bergeser, lalu sekarang ada Amerika lalu bergeser. Kalau menurut saya kuncinya adalah dari pertumbuhan penduduk. Kita pada hari ini kan sebenarnya bonusnya di sana. Yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas. Jadi sebenarnya kita ini berhutang kepada generasi selanjutnya untuk menjadi jauh lebih baik dari kita. Agar persaingan dia global ini sebenarnya sudah tidak ada barrier, Pak. Terbukti aja barang itu kan sekarang begitu gampang masuk. Berarti kan secara otomatis ini kan pertandingan udah bukan saya dengan tetangga sebelah, tapi saya dengan tetangga saya yang secara notabene ada di online yang puluhan ribu kilo, Pak. Nah, ini tuh bahaya kalau kita cuma bisa menjadi konsumen tanpa didasari pemahaman keuangan dan pemahaman investasi. Karena pada akhirnya kita cuma jadi bagian dari menghabiskan produk yang dijual. Kalau kita tidak bisa meningkatkan SDM kita di sini, waduh, lebih ngeri. Saya bilang gitu, saya cerita, anak saya suka cerita gitu ya. Gitu saya bilang bahwa nanti kamu ke depan harus bisa bahasa lebih banyak dari yang Dedi bisa. Jadi hari ini cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Jawa gitu ya. Anak saya bilang, kamu harus bisa at least harus 3 bahasa. Yaitu bahasa Indonesia dengan baik, karena dia mendengarkan saya bicara, dia jadi bisa juga gitu ya. Yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga mungkin ada bahasa lain, misal bahasa Mandarin. Kenapa? Karena tuntutannya akan menjadi lebih tinggi dalam 10-20 tahun ke depan. Tidak ada border, karena seperti orang bisa berhadapan langsung dengan online, itu kan bisa membuat orang berhadapan langsung. Kita tidak mengerti mengenai keuangan. Bagaimana cara kita menguasai sektor keuangan kalau kita nggak ngerti keuangan kan gitu, Pak. Jadi saya worry jujur ya. Saya worry bukan buat diri saya, tapi saya worry untuk generasi selanjutnya. Sebetulnya strategic goals untuk nation building itu kan banyak lah ya. Tapi mungkin yang basic tuh yang di benak kita adalah satu, untuk gimana kita bisa memproduksi produk-produk pendidikan yang bisa mengisi hidup kita. Yang paling nyata itu adalah pemberdayaan tenaga kerja kan. Apakah dia nanti begitu selesai belajar, itu dia bisa jadi tukang las, bisa jadi ahli coding, bisa jadi akuntan, bisa jadi penyanyi, bisa jadi pelukis, ahli fotografi, jadi teknokrat. Tapi di bawah itu yang harus dipikirkan adalah gimana produk-produk pendidikan kita itu bisa meningkatkan produktivitas. Agar kita bisa bersaing kan. Betul. Kalau produktivitas kita nggak meningkat, ya kita bakal ujung-ujungnya tetap jadi pedagang aja, bukan jadi produsen. Iya kan? Nah itu yang harus disikapi untuk bisa menopang sifat konsumtif kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi barang yang didatengin dari luar aja. Tapi kalau bisa kita mendatangkan dari dalam negeri, dari diri kita sendiri untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, kalau menurut saya strategic goal dari nation building kita itu gimana kita bisa fokus ke hal-hal yang mulia untuk jangka panjang kan? Apakah itu inklusi keuangan? Seperti apa yang Anda lakukan? Perubahan iklim? Iya kan? Dan apapun lah yang 24 tahun ke depan sampai tahun 2045. Ini keren banget. Nah, saya sih menginginkan mungkin pengakuan atau penghargaan terhadap saham-saham. Atau instrumen apapun lah di pasar modal, mau instrumen utang atau instrumen ekuitas, itu lekat dengan
objektif jangka panjang Indonesia. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bisa ada tuh barang-barang yang terkait dengan saham-saham yang terkait dengan perubahan iklim. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bisa ada tuh saham-saham yang terkait dengan inklusi keuangan. Iya. Iya kan? Nggak tahu, pandangan Anda gimana? Saya berbicara ya, kebetulan juga ke regulator. Saya bilang ada suatu gap bahwa orang itu membeli saham tapi dia tidak memahami barangnya. Iya. Karena tidak dijadikan investment sebagai lifestyle. Betul. Jadi dari yang saya belajar gitu ya Pak ya, yang harus dipikirkan oleh regulasi dan juga si perusahaan-perusahaan ini, itu adalah membuat orang itu merasa memiliki bukan sahamnya juga sebagai bagian dari produk. Contoh sederhana, saya membeli saham jalan tol. Ya. Lah ya Bu, saya dikasih diskon kalau masuk jalan tol. Secara otomatis ada prestis, secara otomatis ada suatu kebanggaan yang bisa dia bagikan kepada orang lain, dan juga ada sesuatu yang masuk ke dalam sambungan dalam kehidupan dia terkait dengan apa yang diinvestasikan. Makanya kenapa ketika kita berbicara mengenai produknya misalnya lah tabungan, Pak, sebenarnya pendekatan tabungan itu bagus menurut saya dalam sudut pandang hal seperti itu. Dengan saya bisa buka tabungan di satu tempat, kalau ulang tahun saya dikasih bingkisan. Itu mengena di negara kita tuh, orang-orang mengena hal itu gitu. Jadi kalau kita bisa memblend itu menjadi satu, itulah yang membuat orang lebih punya keinginan berinvestasi. Tapi ketika itunya tidak, maka yang kita lakukan kan cuma hanya jargon nih. Investasi itu harus seperti gaya hidup, dilakukan setiap hari, harus dijaga dengan sehat. Tapi tidak ada suatu anchor yang menghubungkan secara langsung, sehingga putus. Betul. Gitu. Makanya ketika kita bicara mengenai pasar modal gitu ya, yang saya juga usulkan gitu ya kepada regulasi, coba dong dibuat ada nyambungnya dong. Betul. Kalau saya ternyata investor dari sebuah bank, seenggak-enggaknya saya kalau datang ke bank itu, tolong pintunya beda dong. Cerita-cerita gitu ya, ceritanya gitu. Tapi kan itu kan mungkin agak terlalu jauh ya. Tapi kalau kita tidak bisa masukkan itu menjadi satu bagian di dalam satu porsi, ya itu akan selalu susah untuk bisa dilakukan untuk jangka waktu pendek. Karena jangka waktu pendek itu pasti membutuhkan sesuatu yang instan. Tapi kalau kita bicaranya mengenai 20 tahun lagi, ya mungkin dengan saya memberikan pengaruh sugesti kepada anak saya 20 tahun lagi, dia udah bisa. Tapi yang sekarang-sekarang ini kan tetap itu menjadi sesuatu yang nggak nyambung, Pak. Gitu. Anda percaya nggak dalam 24 tahun ke depan menuju 2045, porsi investor retail itu bisa menyamai institusi? Percaya, Pak. Itu masuk logika. Kalau saya kenapa? Karena digitalisasi. Karena digitalisasi itu secara tidak langsung membuat pintu pembukaan rekening dan apapun itu tiba-tiba hanya ada di handphone kita. Kita bisa memesan sesuatu barang dan sampai depan rumah kita. Secara otomatis itu akan membuat itu semua menjadi lebih nyata. Saya mau bicara mengenai Bitcoin. Wah, siap. Ya kan? Ini kan lagi hot. Oke lah, beberapa minggu terakhir ini terjadi koreksi yang cukup berarti, tapi udah mulai naik lagi dikit. Gimana sih pandangan Anda? Karena dalam konteks mungkin edukasi mengenai Bitcoin ke depan, apa yang harus dicermati oleh masyarakat luas mengenai Bitcoin? Iya, ketika kita melihat revolusi industri dan ternyata ada sebuah mesin bisa jalan di pinggir jalan di mana orang harus lari pada zaman dulu, maka orang yang mengendarai barang itu dianggap penyihir. Saya begitu gitu ya. Ketika kenapa orang yang berpikir bahwa mesin bisa jalan itu adalah penyihir? Karena dia pada waktu itu punya keterbatasan pengetahuan mekanisasi. Nah, mohon maaf gitu ya, bukan bermaksud saya ngerti, tapi karena saya belajar teknologi, saya mempelajari konsepnya, bahwa sebenarnya apa yang menjadi perdebatan atas si koin-koin ini dan teknologi di bawahnya, itulah yang terjadi seperti terjadinya revolusi orang sedang jalan, tiba-tiba ada mobil di sebelahnya yang bentuknya mesin, pakai sihir, itu pakai apa cara melakukannya? Kita masih belum bisa dengan jelas. Tambah susah lagi, barangnya tidak ada. Jadi pertama kita tidak tahu dasar teknologinya karena kita begitu asing.
Yang kedua adalah karena kita tidak bisa melihat tuh koin yang mana maksudnya koin Bitcoin itu, Pak. Betul. Nah, sebenarnya ada cara penjelasan kripto dan blockchain dan Bitcoin ini yang harus kita open minded. Nanti kita tinggal putuskan bahwa apakah ini adalah lebih banyak unsur konstruktifnya atau destruktifnya. Karena apa? Karena pada hari ini sebenarnya teknologi itu arahnya ke sini. Tapi komunikasinya mungkin belum sampai. Contoh, namanya adalah peer-to-peer transaction. Kalau tidak diakui bahwa ada namanya peer-to-peer transaction, jangan ada peer-to-peer lending dong. Itu peer-to-peer lending kan ada. Artinya kan peer-to-peer. Adalah orang dengan orang, tapi ada sentralisasinya nih sebagai pihak tengahnya nih, yang diregulasi oleh regulator. Nah, kripto dan blockchain itu kan sebenarnya adalah peer-to-peer transaction. Di mana tidak membutuhkan sebuah perantara tengah. Sangat desentralisasi. Desentralisasi, di mana saksinya adalah berdasarkan konsensus yang secara kerelaan hati meminjamkan komputerisasinya dia untuk melakukan sebuah validasi atas transaksi. Nah, kita tinggal putuskan. Apakah ini mau diutilisasi menjadi arah yang positif atau negatif? Tentunya setiap kali ada hal yang positif pada sesuatu, pasti akan datang negatifnya. Ya, itulah yang terjadi sampai dengan hari ini. Kan belum lama Pak umurnya kripto dan penemuan Bitcoin dan blockchain ya. Blockchain-nya sudah ada dari tahun 90-an. Tapi utilisasi blockchain itu baru terjawab di era Satoshi di 2008. Hari ini tuh kita setelah lewat 13 tahun, kita ini sedang mencari-cari utilisasi yang bisa dan tidak menyakiti yang sudah ada tuh bagaimana caranya. Itu yang pendapat saya terkait dengan kripto. Saya kalau ditanya kenapa Bitcoin ini laku, ada beberapa alasan lah. Satu mungkin desentralisasinya atau sifat yang desentralistis. Yang kedua, ini kalau kita lihat pengelola dana yang besar di dunia, nggak usah sebut nama lah. Mereka tuh kan kalau melakukan diversifikasi, mereka mencari kelas aset yang uncorrelated. Dan Bitcoin ini memenuhi syarat. Iya kan? Untuk kotak yang harus dicek. Ini adalah aset kelas yang nggak punya korelasi dengan aset-aset lainnya. Nah itu untuk kepentingan diversifikasi dalam investment management atau manajemen investasi. Ya dikarenakan mereka tuh lagi mengelola dana yang begitu besar, dikarenakan likuiditas yang tadi sejumlah $100 triliun. Itu yang menyebabkan penyerbuan terhadap Bitcoin. Nah kalau ditanya apakah ini ke depan bakal naik? Mungkin aja. Selama likuiditas tetap ada, selama M2 tetap robust jumlahnya. Mungkin yang berikutnya penjelasannya agak-agak philosophical. Kalau saya lihat emas itu adalah sesuatu yang bisa travel over time, tapi nggak bisa travel over space karena berat. Untuk dipikul, digotong. 1 kilo aja. Iya kan? Sedangkan dolar itu sesuatu yang bisa travel over space karena ringan kan, dollar bill, tapi nggak bisa travel over time. Nah ini titik temu antara emas dengan dolar. Ini mungkin bisa dipenuhi oleh Bitcoin. Karena Bitcoin itu bisa travel over time dan bisa travel over space. Gold 2.0 bagi orang-orang pelaku di kripto kan menyatakan bahwa Bitcoin adalah gold 2.0. Jadinya ya cuap-cuapannya kayak begini mungkin. Saya bukan mau mengadvokasi kripto ya, tapi ya kalau saya ditanya, kok bisa naik dari $200 ke $34.000 dalam waktu hanya beberapa tahun aja? Ya agak fantastis atau terlalu fantastis bahkan. Nah ini kalau menurut saya penting masyarakat luas untuk diedukasi secara bijaksana. Jangan sampai mereka kepleset juga gitu loh. Makanya ketika banyak sekali orang justru bernada sumbang terkait kripto, bukan saya datang mau membela, tapi saya berusaha untuk mengedukasi sebenarnya apa cryptocurrency dan apa sih teknologinya, kenapa jadi banyak yang pakai. Dasarnya kita bisa melihat transaksi yang katanya transparan itu tuh kayak apa. Apa yang dimaksud dengan general ledger? Kenapa sih ada general ledger? Terus yang jadi saksi itu siapa? Maksudnya nambang tuh apa? Bukan artinya saya mendukung orang untuk investasi Bitcoin. Kalau yang namanya investasi kan keputusan kan pribadi ya. Silakan lakukan. Tapi kalau dari saya yang lebih pentingnya adalah edukasi dia pada akhirnya dia tahu, oh ternyata tuh kayak gini.
oh ternyata saya harus melakukan apa. Karena banyak orang yang jadi korban, tanda kutip, karena ikut-ikutan, Pak. Orang Indonesia tuh selalu ke sana. Saya tuh sedihnya ke sana. Saham. Jadi ada yang kesel sama saham. Ada yang kesel sama forex. Kesel sama asuransi. Kesel sama kripto. Terus yang nggak mau dikeselin tuh apa ya? Akhirnya kan nggak investasi lagi kan. Itu yang menjadi sesuatu yang kesedihan saya sebenarnya. Jadinya gini loh, kalau menurut saya kesimpulannya dengan prospek penurunan suku bunga atau cost of money secara sistematis ataupun sistemik dalam beberapa dekade ke depan, dengan kenyataan bahwasanya produktivitas itu akan terus meningkat, ya kan, dimanapun, termasuk di sini juga, karena penyikapan yang begitu sistematis, masuk akal dong untuk kita invest di ekuitas, Pak, dibanding instrumen utang. Kalau kita intinya itu kan jangka pendek, maka kan tentunya kita tidak bisa menaruh pada sesuatu yang tidak ada kepastiannya. 1 tahun gitu. Tapi kalau kita untuk sesuatu kebutuhan masa yang akan datang, saya rasa kita tidak mungkin lagi dengan model-model fixed income seperti itu. Kita harus berani mengambil instrumen investasi hal-hal yang ada potensi untuk potential upside yang cukup besar, yaitu instrumen investasi itu sendiri, Pak. Yang terakhir mengenai rupiah. Pak. Pandangan Anda gimana terhadap dolar atau currency lainnya? Kalau dalam jangka pendek atau panjang? Kalau dalam jangka pendek sih, saya view-nya tetap sama sih, Pak. Jujur ya kalau dari saya melihat dari rupiah itu pada akhirnya kita ini kan juga bukan suatu currency yang menurut saya cukup kuat. Pada akhirnya kita dalam statistik manapun, kalau ditanya kenapa yang namanya dolar menguat, karena memang dalam keadaan apapun dolar nggak pernah melemah. Contoh, kita lihat tahun 98, saya ingat banget itu, papa saya sampai bingung gitu ya. Nah, ini dolar yang menguat. Yang sakit siapa? Yang sakit Asia Tenggara. Waktu 2008, siapa yang sakit? Menurut saya yang sakit dari Amerika. Tapi yang terjadi pada dolar setelah itu, ya naik juga. Nah, jadi kalau ditanyakan dalam kondisi apapun, sebenarnya dengan kondisi yang masih seperti ini gitu ya, maka sebenarnya kondisi rupiah itu ya masih akan ada tekanan dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek itu ya tergantung dari posisi kita, apakah kita lebih banyak menggunakan struktur hutang dan tidak. Jangka pendek saya melihat justru ada prospek penguatan rupiah. Penguatan, baik. Dikarenakan pelonggaran kuantitatif. Karena dolar ini kan terus dilakukan pelonggaran kuantitatif. Mungkin tahun ini nggak sebanyak apa yang kita lihat tahun lalu. Itu biasanya rembes. Ada penurunan ke pasar emerging markets atau apa. Seperti yang kita lihat di tahun 2008. Ya kan? Begitu quantitative easing dilakukan 1,5 triliun, terjadilah depresiasi dolar. Karena rembes ke luar negeri, ke luar Amerika. Tapi jangka panjang kalau menurut saya ya rupiah tuh berkorelasi, atau kekuatan rupiah tuh berkorelasi dengan fundamental kita. Fundamentalnya kembali. Semakin kita rawat, kita pupuk, kita jaga, itu semakin semestinya cerah ke depan. Bisa lebih cerah, baik. Baik. Mungkin yang terakhir, ini terkait derivatif. Menurut Anda tuh pembekalan yang bijaksana tuh kayak gimana untuk masyarakat luas di Indonesia terkait penyikapan mengenai derivatif ke depan? Jadi kita nih di Indonesia ketika mengenal instrumen investasi juga ada obstacle-nya. Tapi ketika berbicara mengenai derivatif itu juga lebih jauh lagi tentunya kan daripada primary product. Itu banyak hal yang misselling, Pak. Makanya di dalam dunia literasi itu saya sebenarnya mendukung sekali agar orang-orang yang mengenal instrumen investasi dan dia memang sudah lebih mapan lagi, mungkin mau mendapatkan suatu keuntungan yang lebih, ataupun dia mau lebih hemat secara nilai transaksi dan biaya, sebenarnya derivatif itu kan sesuatu yang bagus. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu ketika kita bisa contoh, kita berkenalan dengan industri forex, Pak. Forex itu di Indonesia banyak yang, wah saya rugi dari forex, sehingga saya tidak mau transaksi. Bahkan ada yang bilang bahwa konotasinya negatif. Betul, forex adalah judi. Lah, kalau judi mestinya dilarang negara dong. Terus pada hari ini tetap ada namanya bursa berjangka. Artinya kan pemahaman itu tidak masuk gitu ya. Nah, kenapa ya? Kembali ke literasi. Dan kadang-kadang juga akibat pasarnya yang memang mungkin keras gitu ya. Akhirnya banyak yang mis-selling. Banyak yang salesnya yang menjual dengan cara yang salah.
yang bicara, oh ini loh dapat untung 10%, 20%, 2 Iya. menit, enak banget tuh 2 menit, dapat berapa? Nah, itu yang nggak bagus. Makanya ketika saya gitu ya mendapatkan kesempatan diajak bersama kayak Okta Investama Berjangka, Mas Ryan, mau nggak untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan instrumen derivatif? Wah, saya mau, saya bilang. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang buruk. Bayangkan, selama ini kalau kita beli emas, apakah benar kita ini sebenarnya kepingin emasnya bawa pulang dan kita lus-lus? Belum tentu. Yang kita butuhkan adalah fluktuasi harganya. Lah, berarti kan ini hemat. Hemat tempat, tidak rawan yang namanya pemalsuan emas. Yang kita care kan harganya. Makanya saya bilang, memang di negara kita terkait dengan literasi, itu dari primary dan derivatifnya itu masyarakat harus siap, yang sumber daya yang menawarkannya juga harus sama-sama kuat. Agar apa? Agar tercipta akhirnya semua orang itu tidak jadinya malah sakit hati. Udah sakit hati saham, sakit hati forex, sakit hati emas, sakit hati asuransi, sakit hati kripto. Lah terus apa jadinya? Nggak ada masa depannya. Akibat apa? Akibat salah belajar dan industrinya yang terluka, Pak. Seperti itu. Very good. Terima kasih, Ryan. Teman-teman, itulah Ryan Filbert, inspirator dan pakar investasi di Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.